Dokcin udah dengar pengacaranya SW tentang yang 3 huruf? Udah. Dokcin berusaha untuk diplomatis di sini ya Nui ya. Kalau misalnya masalah 3 huruf itu, Dokcin nggak bisa karena si pihak pengacara kuasa hukum Bapak Kris kan ngomong begitu ya, mempertanyakan Prodia gitu kan. Terus juga 3 huruf ini sebenarnya Bapak Kris juga tidak mengiyahkan 3 huruf. Ya, cuma dia mengiyahkan kalau ada sakit berat, ya kan? Tapi Bapak Kris udah cukup dengan menjawab bahwa dugaan sakit keras itu memang ada dan kita punya buktinya yang benar. Berkaca dari laporan yang ditayangkan dari pihak Bapak Minola ya. Ya gue berasumsi bahwa sakit keras ini kan bisa segala macam ya. Bisa TBC ya kan? Atau DBD, bener. DBD TBC kemana atuh? TBC sama DBD atau sejenisnya. Tapi itu kan mereka bilang bakal dibuka di persidangan. Kalian perlu ingat, peperangan belum dimulai guys. Kita bantulah, kalian mau bantu SM, mau bantu RO, silakan untuk penambahan bukti, penambahan pembelaan. Sidang peperangan untuk pembukaan perkara itu belum dijalanin. Jadi sampai minggu depan itu masih antara RO, SW dan hakim mediator. Tim penguasa, tim kuasa pengacara masing-masing belum boleh ikut andil dulu. Makanya semua bukti perlawanan kedua belah pihak masih ditahan. Ya, kalau misalnya ini ketok palu, ya gue mah alhamdulillah minggu depan ya. Tapi kalau misalnya dinyatakan quote unquote belum selesai dan gagal dan diterima untuk extend 30 hari, kemungkinan udah mulai masuk agenda itu pembukaan bukti satu sama lain. Karena kan cara yang mediator tidak bekerja, digunakan 30 hari tambahan untuk lebih berdasarkan ini apa namanya kedua belah pihak tim pengacara baru dimasukin. Katanya penyimpanan bukti penyakit mereka ada, tapi kan itu mereka akan buka secara private di sidang tertutup. Mungkin kita nggak akan belum tahu setidak-tidaknya di bulan depan. Karena sidang minggu depan juga itu masih sidang mediasi. Gitu loh. Nanti di situ di sidang terakhir itu minggu depan tim hakim pengacara akan tim hakim mediator akan menentukan hasilnya. Karena udah 30 hari kalau menurut peraturan Mahkamah Agung ya di sini nomor 1. Ya pemerintah nomor 1. Tuh. Perma nomor 1 tahun 2016, durasi maksimal proses mediasi di pengadilan adalah 30 hari. Bisa aja minggu depan itu udah punya hasilnya si mediatornya. Tapi kalau misalnya buka tuntutan lagi mau nuntut balik atau bagaimana lah ya, bisa sistem hukumnya nanti bisa lempar bukti, yaitu peperangan yang udah dimiliki sama tim kuasa hukum dengan extend 30 hari gitu, menuntut balik atau misalnya masukin perkara baru atau misalnya reconsideration diberikan 30 hari lagi untuk bisa ya gimana kuatnya di permainan yang dibolehkan di dalam situ deh pokoknya. Yang paling lucu itu aku nggak tahu ini kata-katanya, aku lupa apa bener ya. Tapi si Bapak Kris ngomong, dia bilang bahwa ya mana mungkin sekarang buktinya ada, mungkin juga tinjau-pinjau semuanya udah ditutup kali. Gua nggak tahu itu Bapak Kris ngomong gitu nggak, makanya udah nggak usah dibahas, angin lalu lah dia ngomong begitu. Angin lalu gitu kan, buktinya kenapa udah hilang Pak? Nggak ada, pakai bilang-bilang angin lalu, mungkin udah dibayarin kali utang-utangnya. Ya elah Pak. Lucu kata gue emang.
Ya. And what else? Waalaikumsalam. Itu jadi dokter mau edukasi kalian. Kalian kan pasti ambigu gitu kan? Kenapa nggak ada kasus-kasus yang dilaporkan pada di press conference kan? Nggak ada, ya kan? Kesatu kan kalian udah, alhamdulillah udah sembuh. Kalian kan pasti bertanya gitu kan? Ini kan sidang tertutup, mediasinya bagaimana? Terus bagi perkembangan bagaimananya itu kalian masih pada uncertain gitu. Makanya tadi dokter kasih tahu itu. Paket buat siapa, Mas? Doci kedatangan paket sih ya, paket serum kali. RO tadi jualnya di mobil ya, ngeblank banget ya. Bapak Hakim Mediator, tolong jangan pindah-pindahin jadwal ya. Jangan suka nggak bisa hadir biar selesai, lu mau bikin kita pada keremian. Oh iya. Paket guys, Nutriform. Ini teh herbal. Nih, kasih kue. Iya, obat asam urat dikirim sama adalah Herbert nih. Tahu siapa yang ngirim aku? Ini obat untuk nurunin kolesterol, asam urat. Jadwal sidang kemarin belum keluar, Dok. Gimana, Jin? Minggu depan untuk saat ini, mangga. Pokoknya itu yang tadi Dok Cin kasih tahu ya. 30 hari untuk namanya masa maksimal sidang hak asuh anak. 60 hari kalau kesepakatan semuanya itu sepakat dan diajukan. Kalau misalnya dinyatakan gagal dalam 30 hari, ya udah dianggap selesai. Ini kalau fatal. Tapi kalau masih bisa diri consideration, mereka bakal extend sampai 60 hari sidang dengan tambahan tabir-tabir baru yang diserahkan ke hakim mediatornya atau gimana simulasi merekanya yang akan membuka perkara-perkara yang dituntut dari penuntut dan yang dituntut. Peperangannya akan melebar, makanya mereka masih sabar semuanya. Jadi hanya 2 individu orang tuanya aja yang dibenahi sama hakim mediator. Belum ada jadwal kemarin, Dok, makanya bingung hari ini ada mediasi. Itu hakim mediatornya siapa sih? Main pindah-pindahin aja. Kasihan ini ke Dok Cin, kita ini di pelangap-pelong. Pihak kuasa hukumnya dibuat begini mulu, nggak boleh masuk. Udah mau sebulan, say, minggu depan harus ketok palu. Alir kata gua mah. Coba kalian Google deh, lihat tuh. Nih, cuma 30 hari mediasi tuh. Gue mau berharap ya Allah mudah-mudahan jangan sampai gagal ya. Kalau gagal mereka nggak akan ngerubah pattern apa-apa, enggak. Kembali lagi ke pakem lamanya. SW dengan hak asuh anaknya, RO mau nggak mau harus begitu lagi, dan itu kan tidak diinginkan. Makanya jangan sampai ada restorasi justice, nggak ada. Perjuangin, kalau keluar uang, kalau perlu RO lah. Udah, tanggung gila. Kalau misalnya jadwalnya yang penambahan sidangnya itu disetujui, buka-bukaan sekalian semua, silakan perang lah. Gila-gila deh sekalian. Ya, kepalang tanggung, betul, kepalang tanggung. Masalahnya nggak kerasa, udah sebulan kata gue. Iya kan? Pokoknya doain ya guys ya, minggu depan mudah-mudahan hakim mediatornya tidak ketok palu, gagal, dan mereka dianggap
case close, patternnya jalanin aja begitu, atau enggak ketok palu karena sudah ditentukan sama hakim mediatornya berdasarkan tugas yang dikumpulkan itu, atau enggak sepakat untuk memperpanjang 30 hari plus dan membuka perkara-perkara yang memang untuk dibutuhkan penunjang penentuan selanjutnya. Nah, di sini nanti akan masuk si tim kuasa masing-masing. Dan disinilah mulai kita ribet ntar. Pasal satu begini, pasal upil, semuanya keluar ntar. Yang gua nggak mau pusing ngebahas itu ntar. Ya, pasal Saraheo aku mah. Si SP mana aku kagak live kemarin. Ada nanti kalau misalnya berkas perkara perpanjangan hak asuh anak benar-benar dijalanin, audit bakal keluar itu. Mau nggak mau harus. Karena kan 200 juta, karena kredit card. Kan mau dilihat kekompetenan dari seorang ibunya. Harus lah. Makanya audit belum dikeluarin, ntar kali. Atau nggak belum dikerja-kerjain banget. Ya kan? Makanya pengacara si Bapak Minola sama Bapak Kris kan udah menggebu-gebu banget, kapan nih tim pengacara boleh masuk dalam agenda gitu kan, dan benar-benar perang mereka udah nyiapin segini, cenah kata si Bapak Kris. Kayaknya kalau misalnya segini ya kan ditabokin ke mukanya langsung pelenger kayaknya. See, are you still here? The package is already arrived. Iya kan, Bapak Kris ngomong kan, kami sudah punya bukti setebal ini untuk siap kita pertarungkan gitu kan, siap kita untuk perjuangkan nanti di pengadilan segini. Udah kayak kasus Nikita Mirzani, kata gue mah, kalian harus siap-siap ya, otak kalian jangan penuh dulu selama 1-2 bulan ke depan. Karena sidangnya private kan, nanti bisa aja nanti sidang untuk segmen yang berikutnya sidang terbuka. Oh, kalau memang dijadiin sidang terbuka, kalau udah bahas berkas perkara, ya kan, masalah tuntutan dan segala macem, ya, dibuat gila, kita stres, perang, kena banned ntar semuanya. Oh, dengan Nurul, salam ya, ini udah datang ya, nanti aku minum. Seru lah, ketok palu tak, hak asuh anak dinyatakan gagal. Aduh, itu ada bisa dibuat kayak gitu nih. Jika disepakati para pihak, waktu ini bisa diperpanjang paling lama 30 hari semenjak dari 30 hari. Tambahan, jika tetap gagal, mediasi dinyatakan selesai secara hukum. No, tidak bisa dibiarkan begitu saja, SW. Tidak ada gagal-gagal. Belum, Dokci mau potong rambut nanti besok. Tadi juga tidak terlalu banyak konfirmasi dari pihak kuasa hukumnya, cuma ada sekitar 10 menit kurang lah. SW kabur. Aku juga duduk SW, lu mau main kabur-kabur aja. Udah gitu nggak dikejar sama wartawan pula, yang menghilang aja cus gitu kan, kayak jalangkung. Orang lagi duduk, preskon, udah malu yang satu-satunya datang. Iya kan? Wartawan udah coba cari berita yang apa adanya gitu kan, yang ada aja, yang penting mah justru kesempatan lu ngomong. Iya kan? Baru juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala macem. Ya segala macem, bapak si Kris ngomong, mudah-mudahan kita bertemu lagi ya. Terima kasih, padahal belum beres itu. Pergi aja sendiri. Aneh. Bapak Krisnya sampai lanjut lah itu si mereka kuasa hukumnya kan. Udah kayak bajing loncat. Menghilang aja kata gue, ya elah, kagak berubah kata gue mah, ya hobi banget miss hilang gue sebutnya. Bang Minola nampaknya juga ada yang dikhawatirkan, Dok, kelihatan Bang Minola dia mengkhawatir, ya makanya Dokci juga bertanya-tanya ya, sampai Bapak Minola juga nggak datang gitu loh.
ini segi dari press conference-nya yang ditayangkan nggak membuka tabir hal itu, tapi dia hanya menjelaskan dari perspektif bahwa jadwal kayak gitu-gitu lah ya. Dokcin juga nontonnya lagi oke gitu aja, ya kan. Terus juga yang ngewakilin kan dari pihak advokatnya Bapak Minola ya, gitu kan.